Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Osi Purnamasari dari PA6, NIM 2111101132. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan disimak video ini. Soal yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jawaban saya yaitu, berbicara mengenai filsafat, filsafat adalah sebuah pola pikir, di mana di dalam filsafat itu terdapat sebab-sebab datang dan munculnya filsafat. Filsafat merupakan ilmu, di mana ilmu tersebut muncul pertama kali di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat ini muncul atau ada ketika orang memulai pola pikirnya dan berdiskusi tentang keadaan-keadaan dunia, alam, dan lingkungan di sekitarnya. Berpikir filsafat itu sama halnya berfilsafat, namun tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Ada ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu salah satunya adalah metodis. Metodis yaitu menggunakan metode, cara, jalan yang lazim digunakan oleh para filsuf dalam berfilsafat. Soal yang kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat. Yang pertama, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan. Yang ketiga, manusia untuk mencari kebenaran, angan-angan melahirkan filsafat. Jawaban saya yang pertama, filsafat berasal dari suatu kebudayaan tentang pewarisan kisah-kisah dalam bentuk dongeng, tahayul yang diceritakan turun-temurun kepada masyarakat pada suatu daerah, di mana sebab suatu daerah itu pasti memiliki kisah, dan kisah-kisah tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi suatu kepercayaan yang diyakini memiliki kebenaran di dalamnya yang mendorong masyarakatnya untuk mencari suatu kebenaran tersebut dalam kisah-kisah yang diwariskan. Orang-orang zaman dahulu memiliki banyak dongeng dan tahayul, namun dari tahayul dan dongeng tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencari sebuah pengetahuan semata-mata hanya untuk dicari kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong lahirnya filsafat menurut Hatta adalah karena adanya kisah, dongeng, tahayul, dan yang senantiasa berkembang sehingga timbul filsafat, karena keinginan untuk mengetahui kebenaran pada cerita-cerita tersebut menjadi faktor pendorong yang kuat dalam lahirnya filsafat. Jawaban yang kedua, keindahan alam. Keindahan alam yang besar ciptaan Tuhan, terutama ketika malam hari. Adanya keindahan alam tersebut menjadi sebab keingintahuan sebagian orang-orang bangsa Yunani untuk mengetahui rahasia-rahasia alam itu. Keingintahuan tersebut melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang rasional. Ini akhirnya melahirkan filsafat senada dengan pandangan Hatta di atas. Ahmad Tafsir dengan mengutip Berlin mengatakan bahwa orang-orang Yunani mula-mula berfilsafat dikarenakan ketakjuban dengan keindahan alam. Ketakjuban mereka dalam menyaksikan keindahan alam ini menyebabkan mereka ingin mengetahui rahasia-rahasianya secara logis. Plato umpamanya mengatakan bahwa filsafat itu dimulai dari ketakjuban. Sikap takjub atau rasa heran tersebut melahirkan sikap bertanya-tanya, dan pertanyaan-pertanyaan selalu diulang-ulang kembali selama masih ada kesangsian atau keraguan pada kebenaran yang ditemukan. Oleh karena itu, seperti telah disinggung di atas, bahwa filsafat adalah sebuah tanda tanya dan pencarian akan kebenaran atau ilmu pengetahuan tidak akan pernah selesai. Jawaban yang ketiga, menurut aliran idealisme yang dikemukakan Plato, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Dari pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Sebagai contoh cita-cita, yaitu cita-cita Bapak Isjoni untuk menjadi guru. Menjadi guru merupakan panggilan dari hati nurani
dan saat ini telah tercapai apa yang dicita-citakan. Soal ketiga, berdasarkan sejarah, konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. A. Periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. B. Sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. C. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. D. Konsep sekularisme Barat yang bertentangan dengan konsep filsafat Islam. Jawaban yang A, yaitu filsafat Yunani terbagi menjadi dua periode, yaitu periode filsafat Yunani kuno dan periode filsafat Yunani klasik. Periode filsafat Yunani kuno, yang pertama, tokoh Thales. Karakteristik pemikirannya yaitu pada air. Menurutnya, air ini adalah sumber segalanya dari alam semesta. Yang kedua, ada Anaximandros. Murid dari Thales. Karakteristik pemikirannya yaitu pada bumi. Ia filsuf yang menggambarkan peta bumi. Yang ketiga, Anaximenes. Karakteristik pemikirannya yaitu pada udara, bahwa udara adalah sebuah zat yang menyebabkan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini bermunculan. Yang keempat, Pythagoras adalah bapak matematika. Menurutnya, hakikat kenyataan terletak pada angka. Yang kelima, Herakleitos. Karakteristik pemikirannya yaitu pada api. Menurutnya, api dapat merubah apa yang ada di sekitar kita menjadi asap dan abu. Yang keenam, Parmenides. Karakteristik pemikirannya yaitu mengenai yang ada, tidak dapat digoyahkan dan tidak dapat disangka. Contohnya pada adanya Tuhan. Yang ketujuh, Xenophanes. Karakteristik pemikirannya yaitu dalam ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, Zeno. Karakteristik pemikirannya menggunakan ilmu paradoks. Ilmu ini dapat memecahkan masalah dengan teknik logika. Yang kesembilan, Demokritos. Karakteristik pemikirannya tentang sebuah atom. Prinsip dasarnya yaitu pada kekosongan. Yang selanjutnya yaitu tentang periode filsafat Yunani klasik. Tokoh pertamanya yaitu Socrates. Karakteristik pemikirannya berojek pada manusia, terutama pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Plato. Karakteristik pemikirannya mengenai sebuah ide. Yang ketiga, Aristoteles. Karakteristik pemikirannya pada ide yang terbagi dalam lingkungan seperti logika, etika, politik, biologi, fisika, dan psikologi. Jawaban bagian B. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi mengarang buku-buku yang menganut keterangan Ibnu Al-Nadim. Buku yang ditulisnya berjumlah 241 dalam bidang filsafat, logika, aritmatika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optika, musik, matematika, dan sebagainya. Dari karangan-karangannya dapat diketahui bahwa Al-Kindi termasuk penganut aliran eklektisisme. Dalam metafisika dan kosmologi mengambil pendapat Aristoteles, dalam psikologi mengambil pendapat Plato, dalam hal etika mengambil pendapat Socrates dan Plato. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran atau ilmu yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya, dan agama juga merupakan ilmu mengenai kebenaran, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Yang kedua ada Al-Farabi. Sebagian besar karangan-karangan Al-Farabi terdiri dari ulasan dan penjelasan terhadap filsafat Aristoteles, Plato, Galenius dalam bidang-bidang logika, fisika, etika, dan metafisika. Meskipun banyak tokoh filsafat yang diulas pikirannya, namun ia lebih terkenal sebagai pengulas Aristoteles. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada masa kekacauan di mana Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran, dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan khilafah tersebut mulai melepaskan diri satu persatu untuk berdiri sendiri. Yang keempat ada Al-Ghazali. Karyanya yang besar yaitu Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Syam, Yerusalem, Hizah, dan Tus, dan yang berisi tentang paduan yang indah antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Bukan saja terkenal di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di kalangan dunia barat dan luar Islam. Yang kelima ada Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah telah memberi corak baru terhadap filsafat Islam di negeri Islam Barat dalam teori ma'rifat atau epistemologi pengetahuan yang berbeda sama
sama sekali dengan corak yang telah diberikan oleh Al-Ghazali di dunia timur Islam setelah ia dapat menguasai dunia pikir sepeninggalan filosof-filosof Islam. Yang keenam ada Ibnu Tufail. Pemikiran kefilsafatannya cukup luas termasuk metafisika. Dalam pencapaiannya, Ma'rifatul Ibnu Tufail menempati sejajar antara akal dan syarifat. Pemikiran tersebut sebenarnya merupakan upaya yang tidak pada tempatnya, sebab syariat sumbernya adalah wahyu, yakni dari Tuhan, sedangkan akal merupakan aktivitas manusiawi. Yang ketujuh ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah tokoh pemikir Islam yang paling kuat, paling dalam pandangannya, paling hebat pembelaannya terhadap akal dan filsafatnya, sehingga ia benar-benar menjadi filosof pikiran di kalangan kaum muslimin. Pada garis besarnya, filsafatnya ia mengikuti Aristoteles dan berusaha mengeluarkan pikiran-pikirannya yang sebenarnya dari celah-celah kata-kata Aristoteles dan ulasan-ulasannya. Jawaban bagian C. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Orang berilmu akan diberikan kebaikan dunia akhirat. Dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 269, Allah SWT berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Yang kedua, yaitu tentang orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Yang ketiga, ada orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Jawaban bagian D. Sekularisme merupakan pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Karena itu, sekularisme bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan musuh Islam yang paling berbahaya. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Rasjidi, belum ada dalam sejarah bahwa istilah sekularisme dan sekularisasi tak mengandung prinsip pemisahan antara persoalan agama dan dunia. Sekularisme dan sekularisasi membawa pengaruh merugikan bagi Islam dan umatnya. Karena itu, keduanya harus dihilangkan. Istilah sekularisme tak memiliki akar dalam Islam dan hanya tumbuh dan berlaku di Barat. Sejarah perjalanan sekularisme mengungkapkan bahwa pemerintah Belanda yang sekular itu menanamkan paham sekularisme di negara jajahannya, termasuk Indonesia. Pengaruh penjajahan Belanda yang panjang itulah masih dirasakan adanya pemisahan antara agama dan negara, bahkan diberlakukan terhadap agama Islam tanpa mereka ketahui bahwa Islam berbeda dengan Katolik dan agama lain. Islam memiliki konsep ketuhanan yang utuh yang terwujud dalam kesatupaduan struktural dan dinamikal alam, sehingga tidak ada satupun persoalan dan aspek kehidupan di dunia ini yang terlepas sama sekali dengan kekuasaan Allah SWT. Pada dasarnya, berkembangnya sekularisme di Indonesia berjalan bersama-sama dengan proses perubahan dan pergeseran nilai dari nilai spiritual ke nilai yang lebih materialistik, sehingga menjauhkan kehidupan masyarakat Indonesia dari kehidupan peradaban agama yang luhur ke peradaban sekuler yang ateistis. Untuk itu, maka pemecahannya adalah penataan kembali kehidupan masyarakat Indonesia oleh mereka yang mempunyai kedudukan strategis dalam negara dan pemerintahan sebagai komponen intinya. Di samping peningkatan kualitas, bukan hanya kuantitas kehidupan beragama, serta penanaman akidah Islamiyah yang sebenar-benarnya. Soal yang keempat, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya.
Jawabannya, dalam buku filsafat agama yang berjudul Titik Temu Akal dengan Wahyu, karangan Dr. Haji Hamzah Yakub dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya. Ialah yang A. Ada umum adalah menyelidiki apa yang ditinjau secara umum dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ada umum ini disebut ontologia yang berasal dari kata Yunani onontos yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab sering menggunakan ontologia dan ilmu kainat. Yang B, ada mutlak adalah sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan dan harus terus ada, karena adanya dengan pasti ia merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan. Yang C, komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam, dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Kosmologia ini ialah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya ada itu karena dimungkinkan Allah. Ada tidak mutlak, mungkin ada dan mungkin lenyap sewaktu-waktu pada suatu masa. D. Antropologia. Antropologia atau filsafat manusia, karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya, apakah kemampuan-kemampuannya, dan apakah pendorong tindakannya. Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia. Yang E. Etika. Etika adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia, betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan makhluk lain. Yang F. Logika. Logika adalah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Tegasnya, tanpa akal budi, maka tidak akan ada penyelidikan. Oleh karena itu, dipersoalkan apakah manusia mempunyai akal budi, dan dapatkah akal budi itu mencari kebenaran? Dengan segera timbul pula soal apakah kebenaran itu dan sampai di manakah kebenaran dapat ditangkap oleh akal budi manusia. Maka penyelidikan akal budi itu disebut filsafat akal budi atau logika. Penyelidikan bahan dan aturan berpikir disebut ilogika minor. Adapun yang menyelidiki isi berpikir disebut logika mayor. Filsafat akal budi disebut epistemologi, dan ada pula yang menyebut kritia, sebab akal yang menyelidiki akal. Soal kelima, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jelaskan. Jawabannya, beberapa manfaat berpikir filsafat yaitu mengajarkan cara berpikir kritis sebagai dasar dalam mengambil keputusan, menggunakan akal secara profesional, membuka wawasan, berpikir menuju ke arah penghayatan, dan masih banyak lagi. Filsafat juga memiliki ciri pemikiran yang tidak boleh terlewatkan dalam melakukan perenungan. Ciri-ciri tersebut: pertama, logis adalah masuk akal. Kedua, koheren adalah keruntutan dalam berfilsafat. Ketiga, korelasi adalah
saling berhubungan. Keempat, holistik merupakan menyeluruh dalam memandang suatu permasalahan. Kelima, radikal adalah ketika menyelesaikan suatu masalah. Kelima, ciri berpikir filsafat tersebut patutlah selalu digunakan dalam tiap kali sedang berpikir dan terlebih lagi ketika sedang menyelesaikan sebuah permasalahan. Sekian jawaban UAS yang saya berikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.